Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, siang hari ini kita alhamdulillah sampai di Pugung Raharjo, di mana ini adalah situs cagar budaya Taman Purbakala Pugung Raharjo. Ya. Insya Allah, dan sekarang ini sudah saya bersama Pak Saiful, ya. Beliau adalah pemandu setiap yang berwisata atau untuk ada keingintahuan kejelasan tentang situs cagar budaya ini. Ya, untuk ini, insya Allah beliau yang akan memandu kita dari punden ke punden dan semua yang ada di taman situs cagar budaya ini. Untuk itu nanti mungkin lebih mengenal, lebih tahu lebih dalam lagi, kita ikutin Pak Saiful ini karena beliaulah ahlinya. Oke, kita masuk. Ya. Kalau ini pintu gerbang apa ini? Dulu sebelum dinormalisasi, Pak. Artinya untuk mempermudah akses masuk ke dalam. Dulu ini jadi jalan. Coba kita ini. Nah, kan dulu awalnya ini dijadiin jalan sebagai akses memudahkan untuk masuk, mempercepat masuk. Ini. Nah, ke sana ini dulu timbunan, Pak, ditimbun. Oh, ini timbunan ini. Oh, ini enggak. Artinya ini dulu ditimbun. Kayak jalan setapak. Oh, untuk jalan setapak. Ini Karena memang ini sebenarnya situs, memang harus dinormalisasi. Jadi digali kembali di. Oh, gitu. Ini sendiri ini sebenarnya ini jalur ini memang sengaja dibangun begini atau ada tujuannya untuk air ataupun apa gitu, seperti bagus seperti ini gitu. Benteng tanah, Pak, ini. Oh, ini benteng tanah. dibuat nenek moyang kita zaman prasejarah 2500 sebelum Masehi. 2500 sebelum Masehi. Masya Tepatnya Allah. zaman prasejarah Neolitik. Jadi zaman sejarah penghujung. Penghujungnya. Ketika masa belum mengenal agama tapi sudah mengenal cocok tanam. Di tahun 2000 sebelum Masehi, Pak. 2000 Masehi, Pembuatannya, ya. benteng parit Pembuatannya. ini sendiri. Ini fungsinya untuk sebagai benteng Oke. masyarakat dulu, Ya, zaman dulu. siap. Dan dari sini Makanya dinormalisasi. normalisasiin ya. dikembalikan sebagai Oke, semula. baik. Kita lanjut ke punden atau kemana? Kita ke arah barat. Arah barat. Dari dulu seperti ini, itu keindahan seperti ini, rerumputan dan bagaimana pundak segala ini udah seperti begini ya dari prasejarahnya. Kalau bentengnya sendiri memang dari dulu semacam ini, Pak. Bahkan dulu lebih dalam lagi Masya dari Allah. benteng ini, karena memang sebagai tempat pertahanan mereka zaman dulu. Terus yang luar biasanya di benteng ini seolah-olah ya mungkin itu pembuatannya belum menggunakan logam atau cangkul atau sebagainya, bahkan alat berat kan. Ini digunakan apa yang ada di alam, batu terutama, Pak, batu. Nanti kalau di rumah informasi itu ada batu kampak saha, itu salah satu alatnya untuk menggali benteng ini. Oh, jadi semua perlengkapan apa yang dibutuhkan waktu bikin situs ini Iya. itu jam berbakal itu ada di museum. Iya, ada di museum ya. Oh. Nah, ini dibuat dengan itu, dan luar biasanya walaupun zaman itu zaman batu, ibaratnya zaman prasejarah kan zaman batu, Pak. Itu luar biasanya udah kayak seolah-olah mengenal teknologi. Masya Allah. Ya, jadi di bawah ini kan parit, Pak. Kalau namanya parit dari dulu, hujan selebat apapun pasti ada air yang Betul, bergenang betul. ataupun mengalir. Ini nggak ada, Pak. Masya Allah. Bisa langsung di ini ke seolah-olah di bawah itu ada Ada serapannya. penyerapan yang luar biasa. Penyerapan secara alami, gitu kan iya. ya. Ini nggak pernah misalkan Nggak pernah ada air saat tergenang. banjir, wah ini Nggak air pernah. tergenang kayak sungai gitu. Iya, Nggak nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Luar biasa ya, udah alami banget Iya. itu kuasa, tentunya kuasa Allah lah dari iya, semua itu sampai seperti begini kan indah banget tuh ya. Ini 1.500 meter panjangnya. Kalau yang kita bersihkan, kita kelola ini 1.500 meter. Yang aslinya ini sampai ke penduduk-penduduk sana, Pak. Bahkan sampai bawah rumah informasi atau museum kita.
aslinya. aslinya. Ini kan jalurnya, jalur benteng Patar. Oh gitu, Pak Sepo. Ya. Ini masih kawasannya, Ya, punya masih kawasannya. kawasan sebenarnya. Cuma mungkin untuk lebih apa Belum namanya dibebaskan, Pak. mudah mengawasinya, mudah merawatnya, gitu kan. Jadi yang sudah apa namanya isanya indah di taman ini, itulah yang diutamakan ya. Sementara ini Gitu, ya. sementara kita ya. mulai. Oke. Ya, alhamdulillah lambat laun pemerintah membebaskan situs-situs yang memang harus wajib dibebaskan. Kita jadi mau ini ke Punden. Kemudian nomor 1, nomor 2 Ya. di depan ini, Pak. Oke, siap. Jadi ini Punden 1, Pak Eko? Ya, Punden 1. Oke, kita masuk. Punden ini fungsinya fungsi zaman untuk apa gitu sebenarnya itu? Punden ini dibuat masa prasejarah itu, Pak. Dari 500 sebelum Masehi yang saya sudah jelaskan tadi. Fungsinya sebagai tempat pemujaan atau tempat ibadah, karena zaman itu belum mengenal agama. Ada semacam kepercayaan nenek moyang kita zaman dulu bahwa tempat yang tinggi itu adalah tempat yang dianggap suci. Gitu. Jadi kalau mereka berlakukan pemujaan di atas, Pak. Di atasnya, oke. Bisa kita ke sana? Oh, bisa. Ya. Tapi semua tidak 3 undak begini ya? Tidak. Tidak ya? Tidak sama ya di antara punden-punden ini ya? Tidak sama. Jadi kalau punden itu ada yang berundak 1, Pak. Nanti bisa dilihat di sana di punden nomor 3 itu berundak 1, undak 2 juga, nomor 4 itu undak 2 dan undak 3. Dan Jadi- besar kecilnya berbeda. Cuman fungsinya sama, Pak. Sama ya? Jadi zaman dulu ini tempat di mana saat zaman Hindu ya? Hindu, mungkin Masa Buddha, prasejarah. prasejarah lah ya? Pembuatannya masa prasejarah, tapi ketika masuk agama ini difungsikan lagi. Oh sama gitu. mereka. Jadi di waktu prasejarah pun juga ini sudah Sudah ada. dan sudah dipakai. Sudah dipakai. Pemujaan. Nah, Iya, mereka itu berkeyakinannya apa nih? Itu belum mengenal masuk agama, Pak. Oh, belum masuk agama, belum kalau- Islam belum masuk, apalagi ke terakhir. Kalau Islam kan sebutan terakhir ya. agama, sebutan agama kita, artinya agama, kalau kita menyebut agama ada Islam, ada Hindu dan segala macam, mereka belum mengenal. Belum itu. mengenal. Tapi sudah percaya bahwa di atas Tuhan itu ada, cuma cara mereka penyebutannya Iya, aja, gitu penyebutannya. ya. Ya seperti itu, gitu. Jadi mereka di kala mau pemujaan di atas. di atas. Ya. Orang-orang bisa nggak naik ke atas, misal untuk ingin ke sana gitu nih di zaman sekarang ini. Kalau di zaman sekarang kita Boleh nginjak melarang. ini gitu. Tidak, kita melarang karena untuk menjaga kelestarian. Karena yang gitu. jelas untuk menjaga kelestariannya. itu. Kelestariannya ya? Iya. Oke, jadi intinya semua punden sama ya, Ya, seperti sama. pundak yang begini, cuma mungkin besar kecilnya, besar ya, kecilnya beda, beda, fungsinya sama. fungsinya sama, Oke. undakannya beda. Sebenarnya kita hasil penelitian para arkeolog itu ketemu 13 punden, Pak. Plus 1 punden bata. Tetapi yang berhasil diselamatkan atau dibugar kembali itu cuma 7 buah. 7 buah. Oh. Masuk ini 1, 2, 3, 4. Nanti ketemu nomor Oke, 5. kita ke nomor 3. Nomor 3 Ya. ya, nomor 4. Kita sekarang ada di punden 3 3. dan 4. Oh, 3, 4. Oh iya, 2 ya. Dua. Oh, ini. 3 yang berudak 1, ini yang berudak 2, nomor 4. Kenapa ya saya mereka menamakan ini 1, 2, 3, 4 padahal itu satu tingkat. Kenapa nggak disebut 1? Ini 2. Punden 2 gitu. Kenapa Karena- ngacak gitu ini? Coba. Sesuai letaknya aja, Pak. Kita Hah? ini sesuai letaknya aja. Sesuai letaknya. Oh, sesuai letak yang terdekat berarti ini gitu ya. Terdekat. Kita akan ambil dari sana tadi dari ke pintu gerbang ke barat. Jadi kita ketemukan punden 1, 2 dulu, Pak. 3, 4 Iya, gitu aja. iya. Nah. Karena letak gitu aja. Jadi apa namanya? Apa-apa. Sama juga ya punden ini pun juga semua ini sama inti atau fungsi daripada apa namanya punden-punden ini untuk tadi pemujaan di zaman prasejarah. Masya Allah. Ya inilah sahabat ya, bahwa kita ini bisa lebih dekat lagi ya, lebih dekat lagi setelah kita dijelaskan sama Pak Saiful ini. Luar biasa pengetahuan, wawasan kita akan
bertambah lagi tentunya ya. Yang tadinya kita yang kesini pun juga sering silaturahim alam, zikiran di sini, bahkan kita di tempat ini kita ada zikiran. Ya, kalau dulu dipakai pemujaan, sekarang pakai zikiran. Masya Allah. Gitu. Jadi tidak mengurangi kelestarian gitu kan. Dilestarikan, cuma apa? Yang beda ini tadi bagaimana cara mengenal Tuhan. Ya, kalau dulu tidak memiliki agama, tidak ada nama agamanya, tapi sudah yakin ini ada Sang Penciptanya. Ya, tidak mengenal Allah itu siapa, nggak ada zaman dulu itu pra sejarah itu. Nah sekarang ini ya alhamdulillah kita lebih ternyata baik itu membuatnya dengan ilmu pengetahuan, dengan peralatan apa adanya, ataupun ini dengan bahasanya kun fayakun Allah, tapi semuanya indah gitu. Karena yang membuat ini juga pasti dikasih imajinasi keindahan itu oleh Tuhan yang Maha Pencipta. Nah itu ya, jadi alhamdulillah kita udah ke punden 1, 2, 3, 4. Sekarang kita menuju ke punden nomor 5 sekaligus situs batu mayat. Wah, punden nomor 5. Kita, ayo sahabat semua, kita ke punden 5 ya. 5 dan situs batu mayat ataupun batu kandang. Ya benar. Ya, gitu, oke.